Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Telkom Indonesia yang beranggota saya sendiri, John Kuncoro, dan teman saya di Sapri. Yang pertama tentang Telkom Group. PT Telkom Indonesia atau Persero, atau bisa disebut TPK atau Telkom, badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52%, sedangkan 47%-nya sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BIE yang berkode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYC yang berkode TLK. Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, customer oriented, yang akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lain, ramping, dan lincah dalam beradaptasi dengan perusahaan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Visi dan misi PT Telkom Indonesia. Visi menjadi digital telco yang dipilih untuk memajukan masyarakat. Misi mempercepat pengembangan infrastruktur dalam platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Sejarah singkat PT Telkom. Pada tahun 1882, sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan atau pengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawa Pos, Telegram, dan Pos Telegraf. Pada tahun 1945, protokol kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat lepas dari pemerintahan Jepang. Pada 1961, status jawatan diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Ponsel. Pada tahun 1965, PN Ponsel dipecah menjadi perusahaan negara pos dan giro atau PN Pos dan Giro, dan perusahaan negara telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Pada tahun 1976, PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan umum atau telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tahun 1980, PT Indonesia Telecom atau Corporation Indosat didirikan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional terpisah dari peraturan. Pada 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Telekomunikasi tentang peran serta swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pada tahun 1995, penawaran umum perdana saham Telkom atau Internal Public Offering dilakukan pada tanggal 14 November 1995. Sejak itu, saham Telkom terpecah dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Saya Dewi Syaputri ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu saya sekarang ingin membahas sejarah PT Telkom. Nah, di tahun 1996 PT Telkom itu kerjasama operasi atau KSO mulai diimplementasikan pada 1 Januari 1996. Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang penghapusan monopoli penyelenggaraan telekomunikasi. Tahun
tahun 2001, KOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restitusi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dengan Indosat. Dengan transaksi ini, Telkom menguasai 72% saham Telkomsel. Telkom membeli 90,32% saham Daya Mitra dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Daya Mitra ke dalam laporan keuangan Telkom. Lanjut di tahun 2002, Telkom membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual beli pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003, dan sisanya 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. Selanjutnya, sistem informasi manajemen PT Telkom Indonesia. Terkait hal ini, berbagai perusahaan memerlukan layanan atau fasilitas untuk memberikan informasi kepada setiap karyawan, manajer, dan pihak umum secara cepat dan akurat. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan website setiap perusahaan. Dan selanjutnya ada sistem informasi manajemen PT Telkom Indonesia. Nah, peranan sistem informasi secara keseluruhan pada PT Telkom terbagi menjadi dalam 2 bagian sistem informasi penting, yaitu yang pertama OSS atau Operation Support System dan MSS atau Management Support System. Pada OSS ini terdapat 4 pendukung sistem lainnya, yaitu TPS sebagai informasi lintas fungsi yang memproses data dari transaksi bisnis. Pada PT Telkom, TPS digunakan sebagai pengumpul data pelanggan dan outputnya digunakan oleh CRM. Dan selanjutnya ada ECS sebagai media komunikasi utama yang diposisikan sebagai wahana kolaborasi dan sharing informasi dan knowledge baik antara pemimpin dengan pimpinan dengan staf, antara manajemen dengan karyawan antar karyawan. Lalu ada SPS atau Specialist Processing System dan PCS atau Process Control System. Yang kedua ada DSS sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Di dalam hal ini, PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah perusahaan tersebut. Dan pendukung keempat yang selanjutnya adalah AIS. Pengembangan Human Resource pada PT Telkom dikaitkan dengan beberapa sistem informasi yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika sumber daya dalam perusahaan bisa memanfaatkan sistem informasi yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya, maka penyampaian informasi yang terstruktur terkait tujuan perusahaan bisa meningkatkan efektivitas sehingga manajer bisa percaya dan tepat waktu untuk mengambil keputusan. Sekian informasi perusahaan Telkom dari kelompok saya.